나와! 야, 이 새끼야! 나와! 그게 없어! 야, 이 새끼야! 그게 없어! 내봐! Suatu hari terdapat seorang pria sedang masuk ke dalam mobilnya. Ketika ia menyalakan mesin, tiba-tiba keluar api dari ikat pinggangnya. Api itu membesar dengan cepat membuat pria itu tidak sempat menyelamatkan diri. Pria itu terpanggang hidup-hidup di dalam mobilnya. Esok paginya, kapten detektif dan anak buahnya datang ke TKP guna menyelidiki penyebab kematian pria tersebut. Sampai saat ini, mereka kesulitan mendapatkan identitas korban karena sidik jari korban hangus terbakar. Para detektif menemukan kepala ikat pinggang yang masih tersisa. Seorang detektif wanita bernama Eun-young mulai bergabung di bawah pimpinan kapten detektif. Eun-young ditugaskan sebagai partner dari detektif senior bernama Sang-gil. Tetapi detektif Sang-gil sepertinya tidak suka bekerja dengan seorang wanita. 순찰대 있었다고? 계속 오토바이나 타지 왜? 폼나고 좋은데. Kapten detektif menasihati Eun-young untuk bersabar menghadapi detektif Sang-gil. Kapten detektif menyerahkan kasus ini kepada detektif Sang-gil dan Eun-young. Bukannya menerima, detektif Sang-gil langsung menolak perintah atasannya itu. Sang-gil merasa kasus ini terlalu sederhana. Ia meminta kasus yang lebih besar agar ia bisa langsung mendapatkan promosi. Kapten detektif berjanji akan memberikan kasus besar selanjutnya kepada Sang-gil. 예? 다른 조는 기획수사 마무리하느라 정신없잖아. 네가 좀 해줘. Detektif Sang-gil dan Eun-young mulai bekerja sama. Walaupun masih muda, ternyata Eun-young adalah seorang janda. Ia bercerai dengan suaminya karena masalah pekerjaan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Sang-gil menghentikan mobilnya. Ia berhenti di tengah jalan untuk menangkap anaknya yang bolos sekolah. Sebagai orang tua, tentu saja Sang-gil harus mendidik anaknya. Tetapi anaknya tidak terima dan melarikan diri dari sang ayah. 나와! 야, 이 새끼야! 나와! 그게 없어! 야, 이 새끼야! 그게 없어! 내봐! Setelah itu, Sang-gil dan Eun-young meneliti jenazah korban yang terbakar. Sebelum terbakar, si korban rupanya lebih dulu digigit seekor anjing. Mereka juga menemukan si korban merupakan pemakai barang haram narkoba. Mendapati fakta itu, Eun-young menjadi ragu korban ini mati dengan bunuh diri. 이면 신나가 밑으로 흘러서 하체가 더 많이 탔을 텐데 그렇지 않은 것 같아서요. Lalu detektif Sang-gil meminta petugas forensik mengambil data-data yang masih tersisa di HP korban. Petugas forensik sudah mengetahui penyebab kematian si korban. Rupanya api yang membakar si korban berasal dari ikat pinggang. Terdapat sebuah perangkat kecil yang dapat memicu api keluar. Sang-gil menduga ini adalah kasus pembunuhan. Petugas forensik menyuruh Sang-gil melaporkan temuannya kepada kapten detektif. Kedua detektif kembali ke markasnya. Sebagai junior baru, Eun-young diminta membantu pekerjaan seniornya. Tetapi dengan berani, Eun-young menolak permintaan itu. Eun-young pun dimarahi para seniornya. Kapten detektif bertanya kepada Sang-gil bagaimana perkembangan kasus itu. Sang-gil menjawab hasil lab forensik belum keluar. Sang-gil tidak mau melaporkan perkembangan kasus ini kepada kapten detektif. Ia berniat memecahkan kasus ini sendirian untuk mendapatkan promosi. Setelah itu, untuk mendapatkan identitas si korban, detektif Sang-gil mencari pengedar narkoba yang menjual barangnya kepada si korban. Tidak butuh waktu lama, pengedar narkoba pun muncul. Sang-gil langsung berusaha menangkapnya. Detektif Sang-gil tidak mau dibantu oleh Eun-young dan hasilnya detektif Sang-gil kesulitan menangkap pengedar narkoba itu. Melihat Sang-gil yang kesulitan, Eun-young pun datang membantu. Eun-young pun tidak sengaja menembak pistol listrik ke tubuh detektif Sang-gil. 저도 나갈게요. 나가서 뭐 하려고? 안에 있어. Setelah sadar, Sang-gil menginterogasi si pengedar narkoba. Dengan sedikit ancaman, ia berhasil mendapatkan alamat si korban. Detektif Sang-gil menyuruh Eun-young pulang ke rumah. Sang-gil merasa Eun-young hanya memperlambat pekerjaannya saja. Ia mengikuti detektif Sang-gil dari belakang dengan menaiki sepeda motor. Selanjutnya, Sang-gil mendatangi alamat si korban yang diberikan pengedar narkoba tadi. Di sana, ia menemukan ruangan rahasia yang dijadikan tempat prostitusi anak di bawah umur. Si korban bukan hanya pemakai narkoba, ia juga menjual anak-anak di bawah umur sebagai pekerja seks. 수사는 켰다리로 배웠네. 야, 다시 켜라, 켜. 야, 불은 왜 켜? 예?
비노출 몰라? Detektif Sanggil rupanya belum puas memarahi Eun-young. Kali ini ia memarahi Eun-young karena tidak bisa membantunya. Setelah itu, petugas forensik menemukan alat bukti baru di HP si korban. Ia menemukan video-video lama anak di bawah umur yang dipaksa melayani seorang pria bertato. Eun-young kembali meminta detektif Sanggil melaporkan hasil temuan mereka. Ia merasa kasus ini terlalu berat untuk mereka hadapi. Tetapi detektif Sanggil menolak. Ia benar-benar ingin mendapatkan promosi. Malam harinya, kapten dan anak buahnya merayakan kenaikan jabatan seorang detektif yang bernama Narto. Tidak lama kemudian, Sanggil dan Eun-young datang bergabung. Kapten kembali menanyakan perkembangan kasus yang mereka tangani. Tetapi sekali lagi, detektif Sanggil menutupi perkembangan kasusnya. Sanggil lalu memberikan hadiah kepada Narto yang naik jabatan. Ia merasa sangat iri melihat juniornya yang lebih dulu mendapatkan promosi. Karena detektif Sanggil mabuk berat, Eun-young pun harus mengantarkannya pulang ke rumah. Di malam yang sama, tampak seorang pria sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Tiba-tiba saja, seekor anjing datang menyerangnya. Serangan anjing itu menewaskan pria itu di tempat. Esok paginya, para detektif menyelidiki kematian pria itu. Petugas forensik memberitahukan perkembangan kasus pria yang mati terbakar kepada kapten detektif. Kapten detektif tidak terima, Sanggil merahasiakan kasus itu. Korban yang mati digigit anjing bernama Udin. Korban terbakar sebelumnya juga memiliki bekas gigitan anjing di tubuhnya. Kapten menduga kasus kali ini adalah pembunuhan berantai. Di tempat lain, detektif Sanggil mencari sidik jari korban kebakaran di tempat prostitusi. Lalu Eun-young datang mengabarkan bahwa kapten detektif sudah tahu temuan yang mereka rahasiakan. Kemudian kapten dan yang lainnya memergoki Sanggil yang bekerja sendirian. Ia memarahi Sanggil karena tidak melaporkan kepadanya. 너 같은 애들 때문에 대한민국 경찰 초등수사 문제 있다고 욕먹는 거 아니야. 야, 됐고. 어린애가 착실하게 배울 생각을 안 하고 말이야. 점수 같은 게 눈이 뻘개져가지고. Kemudian, para detektif menanyai pengelola gedung di tempat itu. Pengelola gedung menjelaskan mereka tidak tahu gedungnya digunakan sebagai tempat prostitusi. Gedung itu dikelola di bawah Yayasan Kesejahteraan Myung-in. Selanjutnya, detektif Narto telah menemukan identitas kedua korban. Yang mati digigit anjing bernama Udin dan yang mati terbakar bernama Badrun. Kedua orang ini pernah didakwa dalam kasus prostitusi anak. Narto menemukan foto kedua orang itu bersama dengan dua orang lainnya yang belum diketahui identitasnya. Narto juga berkata yang menggigit para korban bukan seekor anjing, melainkan seekor serigala. Kapten memerintahkan Narto mengambil alih kasus ini, sementara Sanggil disuruh mencari informasi tentang serigala yang menggigit para korban. Setelah itu, Sanggil dan Eun-young mencari informasi serigala di tempat pelatihan anjing. Pelatih anjing mengatakan hanya orang berpengalaman dan memiliki izin yang dapat melatih anjing-anjing itu. Pelatih itu juga berkata sekarang sudah ada keturunan dari anjing dan serigala. Anjing serigala memiliki kepintaran di atas rata-rata. Si pelatih menyarankan mereka mencari di tempat seorang maniak anjing. 늑대 피를 받아서 능력은 뛰어나대요. 기억력. Di tempat yang disarankan itu, Sanggil dan Eun-young melihat banyak sekali anjing-anjing serigala. Pemilik rumah yang baru saja tiba langsung melarikan diri saat melihat Sanggil. Tetapi tidak lama kemudian, Eun-young dapat menghentikannya. Selanjutnya, Sanggil menginterogasi orang itu. Orang itu mengembangbiakkan anjing serigala untuk dijual sebagai anjing aduan. Orang itu menjual anjingnya kepada seorang preman bernama Guntur. Lalu Eun-young menunjukkan foto para korban. Akhirnya ditemukan kedua orang yang belum diketahui identitasnya bernama Guntur dan Wulan. Diketahui Guntur dan Wulan dulunya berpacaran. Kemudian Sanggil kembali ke kantor polisi. Di kantor, Narto berkata ia sudah menemukan si tersangka. Narto menduga orang yang bertato di dalam video itu adalah tersangka, yaitu Guntur. Tentunya Sanggil sudah tahu hal itu. Narto semakin menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Eun-young. Ia menuduh Eun-young lah yang mengacaukan penyelidikan dari awal. Sanggil pun terlihat mencoba membela Eun-young. Narto tidak terima. Ia berkata lebih baik kalian berdua menikah saja. Mendengar itu, Sanggil pun marah dan memulai perkelahian dengan Narto. 네 밥값은 하면서 개 구경을 다 하든지 하라고. 어? 초등수사 젖같이 해서 뺑이 치는 게 누군데? 어? Setelah perkelahian itu, Eun-young meminta maaf karena para seniornya berkelahi. Eun-young berkata ia sudah tahu di mana Wulan berada. Malam harinya, Sanggil dan Eun-young mengintai rumah Wulan. Tidak lama kemudian, mereka melihat Wulan dan seorang pria yang mereka duga adalah Guntur. Wulan sedang membawa anak-anak di bawah umur yang akan ia jual ke pria hidung belang.
Keesokan harinya, Sanggil membawa kapten dan yang lainnya untuk menangkap Wulan. Eun-young disuruh memancing Wulan dan komplotannya agar keluar dari rumah. Kemudian para detektif menangkap kaki tangan Wulan. Sementara pria yang diduga Guntur melarikan diri. Eun-young mencoba menangkap Guntur, tetapi ia tidak bisa menandingi kemampuan Guntur. Lalu para detektif mengejar Guntur yang melarikan diri. Eun-young yang kesakitan melihat Wulan baru saja tiba. Dan tiba-tiba saja seekor serigala menyerang Wulan, hingga Wulan pun tewas di tempat. Setelah memakan 3 orang korban, anjing serigala diburu oleh polisi karena ditakutkan akan memakan korban selanjutnya. Pria yang mereka tangkap ternyata bukanlah terduga tersangka Guntur, melainkan pacar barunya Wulan. 5 tahun yang lalu, Udin, Badrun, Wulan, dan Guntur bersama-sama menjalankan bisnis prostitusi anak. Tetapi suatu ketika, Guntur pergi setelah bisnis lainnya meledak. Dan Wulan CS memeras Guntur dengan video lama itu. Itulah alasan mengapa detektif Narto yakin si tersangka yang membunuh Wulan CS adalah Guntur. Kapten berkata siapa saja yang dapat menangkap tersangka akan menerima semua penghargaan. 이번에 확실히 할게요. 됐고 그걸 아시는 분이 그따위로 하셨어요? 언론에까지 쫙 풀렸는데. Para detektif khawatir dengan kondisi Eun-young yang masuk rumah sakit. Narto merasa Eun-young tidak cocok dengan tim ini. Ia meminta Eun-young dipindahkan saja. Walaupun belum sembuh, Eun-young ingin kembali memecahkan kasus ini. Eun-young menduga seseorang pasti melatih anjing serigala untuk membunuh para korban. Lalu Eun-young mencari seorang pelatih profesional yang dapat melatih anjing serigala. 나 그렇게 부조절 못하면 진짜 밀려난다. 전 그러시면 저라도 한번 해볼게요. Eun-young mendapatkan 1 orang polisi pelatih anjing bernama Kang Parmin. Suatu hari, Parmin menghilang setelah melompat dari atas jembatan. Parmin mempunyai seorang anak perempuan bernama Jinjo. Jinjo menderita tekanan mental berat dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Eun-young mendapati Parmin mengganti nama anaknya dengan Minah. Parmin juga sudah membawa anaknya keluar dari rumah sakit. Setelah mengaitkan beberapa fakta, Eun-young menduga Mina adalah salah satu anak korban prostitusi yang dijalankan oleh Wulan CS. Eun-young juga mendapati ada orang lain yang sedang mencari Parmin dan anaknya. Sementara itu, Sanggil dan detektif lainnya sedang mengintai Guntur di arena duel anjing. Tidak lama kemudian, Guntur muncul dan para detektif pun langsung menangkapnya. Tetapi ternyata Guntur bukanlah orang bertato yang berada di dalam video. Kemudian Eun-young datang ke alamat rumah yang ditempati Parmin. Di bawah rumah, Eun-young menemukan patung-patung dengan bekas gigitan di lehernya. Eun-young juga mendapatkan foto-foto para korban. Lalu ia terkejut mendapati anjing serigala yang ia cari berada di sana. Parmin yang baru tiba langsung mengunci Eun-young bersama anjingnya. Takut anjingnya ditembak, Parmin berkata anjing serigala yang ia panggil Jilpong hanya akan menyerang jika diberikan perintah. 어서 문 좀 열어주세요. 누구요? 마포소 강력팀 차은영입니다. Ternyata selain Eun-young ada seorang pria yang juga datang mencari Parmin. Orang itu menyekap Parmin dan anaknya di kamar. Setelah menyekap Parmin, orang itu pun membakar rumah itu. Eun-young dan anjing Jilpong juga ikut terjebak dalam kobaran api. Tidak jauh dari sana, Sanggil sedang menuju alamat yang Eun-young berikan. Sementara itu, dalam keadaan panik, anjing Jilpong menunjukkan jalan keluar rahasia kepada Eun-young. Setelah keluar, Eun-young dan Sanggil yang baru datang langsung berusaha menyelamatkan Parmin yang masih berada di dalam rumah. 아니야, 어떻게 된 거야? 아니 누구야? 범인 딸이에요. 딸? Esok paginya, Kapten Detektif diberitahu bahwa ada orang lain yang berusaha membunuh tersangka Parmin. Mereka juga tidak bisa menahan Guntur karena tersangka sebenarnya sudah ditemukan. Lalu Eun-young menemukan buku catatan Parmin. Parmin berencana membunuh Wulan CS yang mencelakai anaknya. Parmin membeli seekor anjing serigala untuk membalaskan dendamnya. Sanggil melihat ada 5 patung di sana dan ia menduga target Parmin sebenarnya ada 5 orang. Orang yang terakhir belum diketahui identitasnya. Eun-young melaporkan ke atasannya bahwa Parmin dalam keadaan kritis dan anaknya baik-baik saja. Selanjutnya, pria yang membakar rumah Parmin ternyata diutus oleh Pak Purnomo, pendiri Yayasan Myung-in. Pak Purnomo tahu Parmin pasti akan datang untuk membunuhnya. Karena Pak Purnomo dan para korban sebelumnya bersama-sama menjalankan bisnis prostitusi anak. 깨끗하게 전소시켰으니까 걱정하지 마세요. Lalu Sanggil dan Eun-young menanyai Parmin yang sedang sekarat. Parmin mengirim anjing Jilpong untuk membalaskan dendamnya. Parmin berkata orang yang membakar rumahnya adalah pria bernama Agus. Tidak lama kemudian, para detektif menemukan Agus sudah meninggal dunia. Para detektif mengira Agus bunuh diri karena tahu Parmin masih hidup.
Aguslah yang membunuh Badrun dengan ikat pinggang rakitannya. Kebetulan saja Parmin dan Agus sama-sama berniat membunuh Badrun. Parmin gagal membunuh Badrun dengan anjingnya, tetapi Agus berhasil dengan ikat pinggangnya. Setelah menemukan tersangka Parmin, Kapten Detektif membubarkan penyelidikan. Tetapi Sanggil dan Enyong merasa masih ada yang tidak wajar dengan kasus ini. Kapten tidak memperdulikan mereka. Ia menyuruh anak buahnya mencari anjing serigala yang masih berkeliaran. Dengan berat hati, Sanggil mengatakan Enyong akan segera dipindahkan. Sanggil berkata, rekan yang lain tidak suka dengan Enyong. 제가 적당선을 못 타서 그런 건가요? 뭐 애들이 좀 불편해하네. 팀원 문제도 있고. Setelah itu, Sanggil mendapat kabar bahwa Guntur baru saja dibunuh. Ternyata anjing Jilpong masih mengejar target selanjutnya. Anehnya, anjing Jilpong mengejar targetnya tanpa diperintah tuannya. Sanggil dan Enyong kembali bertanya kepada Parmin. Parmin pun berkata anjing itu mengingat para korbannya. Tanpa diberi perintah, anjing itu dapat mencari target selanjutnya. Parmin tidak mau mengatakan siapa orang kelima yang ingin ia bunuh. 그놈이 배용식이 시켜서 당신 죽이려 한 거 아니야? 그렇지. 또 어느 놈이든 찾기만 하면 죽일 수 있겠네. Di tempat lain, pimpinan Myung-in menjadi semakin gusar. Ia berencana melarikan diri ke luar negeri. Kemudian detektif Sanggil bertanya kepada Minah tentang siapa orang terakhir yang berada di dalam video. Tetapi Minah juga tidak tahu siapa orang itu. Lalu Enyong menyarankan untuk mengikuti anjing Jilpong. Karena hanya Jilpong yang tahu siapa target selanjutnya. Enyong berencana memancing anjing-anjing Jilpong keluar dengan menggunakan bau dari barang-barang yang digunakan Minah. Selanjutnya, para polisi diperintahkan menangkap anjing Jilpong. Mereka juga diizinkan membunuh Jilpong kalau saja anjing itu melarikan diri. Dan Pak Purnomo, pimpinan Yayasan Myung-in, sedang melarikan diri ke luar negeri. Ia dituduh menggelapkan uang negara. Di kantor polisi, para detektif menyusun rencana menangkap anjing Jilpong. Enyong meyakinkan kapten bahwa masih ada target anjing Jilpong selanjutnya. Target inilah yang membunuh Agus. Target ini juga terlibat dalam bisnis prostitusi anak. Enyong tidak rela anjing Jilpong dibunuh karena korban sebenarnya anak-anak yang dijadikan pekerja seks. Namun Kapten Detektif tidak percaya perkataan itu. Kapten berkata hari ini Enyong akan dipindahkan. Selang beberapa waktu kemudian, Parmin pun meninggal dunia. Selanjutnya, para polisi memancing anjing Jilpong dengan baju milik Minah. Mereka membentuk beberapa tim untuk bersiap menangkap anjing Jilpong. Setelah menunggu lama, akhirnya anjing Jilpong datang juga. Para polisi bersiap menembak anjing itu. Sanggil tidak mau Jilpong dibunuh. Ia memberi isyarat tembakan agar Jilpong dapat melarikan diri. Kemudian Enyong mengejar anjing Jilpong menggunakan sepeda motor. 뭐야 쟤? 야, 저 은영이 아니야? Enyong mengejar anjing Jilpong di jalan raya. Enyong merasa anjing Jilpong sedang membawanya ke lokasi target selanjutnya. Anjing Jilpong berlari teratur mengimbangi kecepatan Enyong dengan sepeda motor. Rupanya dugaan Enyong benar adanya. Anjing Jilpong membawanya ke sebuah gedung tersembunyi di dalam hutan. Selanjutnya di dalam gedung, Enyong melihat Pak Purnomo bersama anak buahnya. Enyong akhirnya sadar bahwa target Jilpong selanjutnya adalah Pak Purnomo. Enyong langsung mencoba menangkap Purnomo. 너를 강명 5경일 살인 교사 혐의로 긴급 체포한다. Tidak lama kemudian detektif Sanggil datang membantu. Enyong berhasil menembak kaki Pak Purnomo yang sedang melarikan diri. Dengan kaki yang terluka, Purnomo masih mencoba melarikan diri. Tetapi ia langsung dihentikan oleh serangan anjing Jilpong. Dengan ganasnya, Jilpong menggigit tenggorokan Pak Purnomo. Enyong yang melihat itu merasa tidak tega membunuh anjing Jilpong. Untuk dapat menahan Pak Purnomo, Sanggil pun membuat keputusan ia harus membunuh anjing Jilpong. Enyong menangisi kematian Jilpong. Enyong tahu anjing Jilpong tidak bersalah dan hanya menuruti perintah tuannya saja. Akhirnya Pak Purnomo pun ditangkap. Pak Purnomo mengaku bersalah. Ialah yang membunuh Agus setelah Agus menyelesaikan pekerjaannya. Sesuai janji, yang berhasil memecahkan kasus mendapat semua penghargaan. Sanggil akhirnya mendapatkan promosi menjadi seorang kapten di kantor lain. Selanjutnya, Sanggil dan Enyong menemani Minah menguburkan keluarganya. Yap, dengan begitu film pun selesai.
Sebuah film dengan judul Howling diadaptasi dari novel berbahasa Jepang berjudul The Hunter yang ditulis oleh Asano Nami dan dipublikasikan pada tahun 1996. Film Howling disutradarai dan ditulis oleh sutradara Yuha. Film Howling yang dirilis pada tahun 2012 ini diperankan oleh artis Song Kang-ho, Lee Na-young, Shin Joong-kun, Lee Sung-min, dan masih banyak lagi. Selama penayangannya, Howling mencetak rekor dengan perolehan kursi penonton sebanyak 1,6 juta dan meraup pendapatan 9,6 juta dolar Amerika Serikat. Wow. Secara garis besar, Howling bercerita tentang seorang polisi senior yang diperankan oleh Song Kang-ho dan detektif wanita yang diperankan oleh Lee Na-young yang menemukan bahwa pembunuh berantai yang mereka kejar bukanlah manusia, melainkan seekor anjing. Bagi penggemar film Korea, pasti tidak akan asing dengan aktor terkenal seperti Song Kang-ho. Aktor Korea ini aktingnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Ia membintangi film-film hebat lainnya seperti The Host, A Taxi Driver, dan yang paling terkenal yaitu Parasite. Dalam film Howling, performa akting Song Kang-ho dapat diacungi jempol. Ia sukses memerankan polisi galau yang sangat ingin mendapatkan promosi. Akting aktris Lee Na-young juga tidak kalah hebatnya. Hal ini dapat kita lihat dari mimik dan gesturnya saat sedang emosi atau saat sedang menahan air matanya. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Howling 6,7. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast. Hamzah Hamridah, bye-bye.